Sudah lihat video yang sedang viral? Ditinggal 30 menit, diduga perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung berikan bayi baru lahir kepada orang lain sampai gelang identitas diputus. Kejadian viral di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung di mana satu bayi ditukar gitu ya oleh susternya. Jadi ada ibu-ibu yang namanya Ibu Nina, dia lahiran normal lah di Bandung, normal selesai gitu kan ya. Nah, dia itu direkomendasikan untuk membawa baju bayi gitu ya untuk bayinya sendiri. Nah, Hai guys, gue mau nanggepin tentang kasus seorang suster di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang salah kasih anak ke ibu yang lain. Aneh ya gitu, kayak pas denger cerita Ibu Ninanya itu kayak, kok anak gue dikasih ke orang sih, apaan sih lo gitu kan. Kayak terus ada juga cerita dari Ibu Nina yang Tangkap dan pecat oknum suster yang diduga secara sengaja menukarkan bayi seorang ibu bernama Bu Nina. Dalam hal ini bertempat di RS Hasan Sadikin Bandung, yang mana dalam hal ini Kang Deddy Mulya diangkat bicara dan langsung turun tangan menangani dan juga membantu Ibu Nina yang sempat hampir kehilangan bayi yang baru dilahirkannya tersebut, teman-teman. Tentu dalam hal ini menuai banyak kecaman dan juga komentar dari warga dan juga netizen, terutama dari fans Kang Deddy Mulyadi yang berdomisili di Jawa Barat tentunya, teman-teman. Tidak lama-lama akan saya tampilkan di sini videonya, silakan simak baik-baik dan jangan di-skip-skip ya. Silakan. Sudah lihat video yang sedang viral? Ditinggal 30 menit, diduga perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung berikan bayi baru lahir kepada orang lain sampai gelang identitas diputus. Sang ibu murka dan netizen meminta masalah ini diusut tuntas. Kok bisa ya kejadian kayak gini di rumah sakit? Jadi ada seorang ibu yang habis melahirkan, setelah itu dia sedang menunggu mau pulang bayinya. Ya, setelah ditunggu-tunggu agak kelamaan, si ibunya turun ke bawah karena lapar katanya. Nah, setelah naik ke atas, ternyata si bayi itu sudah pindah tangan, diberikan kepada orang lain. Ketika ditanya oleh si ibu kepada susternya, terus kata susternya, ibu sih kelamaan dipanggil-panggil, katanya nggak nongol-nongol. Akhirnya bayinya saya kasih aja ke orang lain. Hah? Kok bisa seperti itu gitu? Apakah prosedurnya seperti itu? Segampang itu seorang bayi yang baru lahir diberikan kepada orang lain, bukan kepada ibunya. Wah, ini sih udah keterlaluan nih ya. Ini harus diusut tuntas dan diselidiki. Jangan-jangan kejadian kayak gini bukan sekali dua kali. Atau rumah sakit ini adalah sindikat penjualan bayi. Harus diperiksa nih dokternya, perawatnya juga. Ayo Kang Deddy Mulyadi, usut tuntas nih rumah sakitnya. Kalau diketahui bahwa sering terjadi seperti ini, tutup rumah sakitnya ya. Salam akal sehat. Orang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Kutega anak orang dibikeun ka batur coba. Terus belegug batur natenya. Eta si tata eta kan datangna beurang. Terus urang teh dan nungguan lila kitunya di rumah sakit teh. Nah atuh dipanggil-panggil si tete eta geus dipanggil. Kan anak urang teh jadwalna balik ya. Ieu mah piling gitunya. Jeung dinu ceuli teh geus aya nu ngabejaan. Gerak ka luhur cenah. Tempo budak. Sok rek ambek teu pas ka luhur naon cing. Budak urang aya di leungeun batur. Untung teh can jauh, coba mun geus jauh. Jeung urang teh, cek urang teh. Teteh pulang. Iya. Ih, kenapa itu mah bajunya sama selimutnya? Nih. Tah budakna gitunya. Selimut sama bajunya itu kayak anak saya. Iya gitu teh bilangnya, malah nyebut gitu. Iya gitu teh cenah. Lah emang nggak tahu gitu anaknya? Muka anaknya sendiri dia yang lahirin, atau kalau enggak lah bapaknya gitu. Masa nggak tahu anak sendiri? Terus suster eta belon gitu. Kurang tadi susulan. Sus itu anak saya, kenapa dikasihin ke orang?
Terus nyebutna naon cing? Oh iya, dah tadi cina saya panggil ibu Nina Saleha, kenapa cina ya nggak ada wae lah. Terus lamun nggak ada, nah make jeung kudu dibikin budak orang belegug teu. Coba bayangkan, mun maneh aya di posisi orang, terus seandainya budak orang geus dibawa jauh. Hai guys, gue mau nanggepin tentang kasus seorang suster di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang salah kasih anak ke ibu yang lain. Aneh ya gitu, kayak pas denger cerita Bu Ninanya itu kayak, kok anak gue dikasih ke orang sih, apaan sih lo gitu kan. Kayak terus ada juga cerita dari Bu Nina yang si ibu yang nerima anak ini katanya anaknya tuh sakit gitu, ada kelainan apa gitu. Jadi dia mikir kayak, anak gue ditukar, terus lu mau ngambil anak gue gitu supaya gitu. Paham kan maksud gue? Kok bisa ya di rumah sakit besar kayak gitu ketuker gitu, atau sengaja atau gimana sih? Nggak paham gue, ya kan? Tapi kan harusnya kayak di make sure gitu kan, nama anaknya siapa, ini nama ibunya siapa gitu kan, harusnya kayak gitu nggak sih? So kalau sampai gelangnya dilepas itu kan berarti ada something, ya nggak sih? Kayak mana ya? Kok bisa ya Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bisa kayak gitu? Gimana nih? Aneh banget loh. Kalau gue yang jadi ibunya, wah, kagak paham lagi tuh. Udah gue obrak-abrik gitu. Bacot gue udah 7 oktav keluar, ya. Nggak bener itu loh, suster. Masa susternya nggak profesional? Coba gue pengen denger klarifikasi langsung deh dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tentang suster yang salah kasih anak ke orang lain. Coba kalau ibunya itu nggak datang pas di waktu yang tepat, itu anaknya ketuker dong. Ya jadi gue pikir tuh kayak anak ketuker di rumah sakit itu kayak di sinetron-sinetron, tapi ternyata bener loh. Gila kali. Jangan sampai audiens itu mikirnya itu tuh kayak sindikat. Masa di rumah sakit aja nggak aman? Gimana ya? Kejadian viral di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung di mana satu bayi ditukar gitu ya oleh susternya. Jadi ada ibu-ibu yang namanya Ibu Nina. Dia lahiran normal lah di Bandung, normal selesai gitu kan ya. Nah, dia itu direkomendasikan untuk membawa baju bayi gitu ya untuk bayinya sendiri. Nah, suatu hari bayi itu emang sudah harus pulang, dinyatakan sehat dan jadwal dia pulang di hari itu. Nah, si Ibu Nina ini nunggu jadwal dipanggil gitu kan sama di situ gitu. Tapi nggak dipanggil-panggil karena lama. Si Ibu Nina ini lapar, dia turun dulu ke bawah. Nah, setelah dia turun di bawah, dia itu ada feeling, ada pirasat, terus seperti ada bisikan katanya di telinganya, lu harus cepetan ke atas, lihat bayi lu gitu ya, di feelingnya itu. Oke, si Ibu Nina ini naik ke atas dan dia kaget. Kenapa? Karena bayi dia sedang digendong atau dipangku oleh ibu-ibu lain. Si Ibu Nina ini kaget lah, itu bayi saya katanya gitu kan ke mbak-mbak itu. Mbak, itu bayi saya, itu bajunya bayi saya gitu. Masa mbak nggak tahu bayi sendiri sih? Oh masa sih mbak? Kata si mbak yang satunya lagi. Nah si Ibu Nina itu bilang, iya itu bayi saya, itu juga bajunya saya yang gantiin, saya yang mandiin gitu kan. Nah kaget si Ibu Nina ini langsung ngejar si susternya. Sus, kenapa bayi saya ada di tangan ibu-ibu lain? Dengan enaknya si ibu suster ini, si mbak suster ini bilang, iya karena tadi pas dipanggil-panggil Ibu Nina, ibunya nggak ada, ya udah dikasih ke orang. Kan goblok, ya goblok, seperti itu. Ketika si Ibu Nina ini nggak dipanggil dia nggak ada, bukan berarti bayinya harus dikasih ke orang. Tolol, gitu ya, tolol. Satu lagi, gelang di bayinya si Ibu Nina ini juga dicopot. Nah, si Ibu Nina itu mempertanyakan, kenapa gelangnya juga dicopot gitu dari bayi saya? Kenapa gelangnya dicopot? Alasannya juga bikin otak gimana gitu ya. Suster itu jawab, iya takutnya banyak virus. Takutnya banyak virus. Padahal kita tahu bayi di rumah sakit itu pasti harus ada gelang penanda nama gitu kan, nanti dicopot kalau udah nyampe rumah. Biar apa? Biar nggak ketuker. Ini sengaja dicopot, takut virus. Ya,
Ibu Nina katanya udah melapor ke pihak rumah sakit, tapi seakan-akan ditutup-tutupin, guys. Anjing. Ngeri ya, ngeri. Tapi alhamdulillah Bu Nina bayinya udah kembali ya gitu ya. Nah, semuanya selesai. Cuman nggak tahu nih mau diusut apa enggak. Tapi ini jadi pelajaran bahwa ini rumah sakit gede loh, di Bandung ini rumah sakit gede. Gue tahu gue. Alhamdulillah kabar baik, akhirnya berita tentang Ibu Nina Saleha yang anaknya mau diambil sama orang udah sampai ke Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Dan pihak rumah sakit sudah meminta maaf, sudah mengkonfirmasi benar itu terjadi di rumah sakit dan bilangnya sudah selesai secara kekeluargaan. Tapi aku rasa ini nggak bisa selesai dengan hanya kekeluargaan. Ini harus diusut tuntas, harus diberesin ya, karena nggak boleh kejadian gini terulang lagi di rumah sakit lain pun di rumah sakit yang sama. Ini bukan perkara yang mudah ya, ini perkara yang berat. Jadi harus benar-benar diusut. Yuk, mudah-mudahan setelah ini diusut kasusnya dan bisa jerak pelakunya, bisa ketangkep pelakunya ya. Kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Ibu Nina dan anaknya juga sehat dan pikirannya jangan dibikin mumet. Karena yang namanya ibu yang lagi menyusui itu pikirannya harus tenang ya, supaya ASINya juga melimpah dan memberikan nutrisi yang baik untuk anaknya. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana berita yang saat ini sedang viral dan banyak diperbincangkan di sosial media. Yang mana dalam hal ini seorang ibu bernama Bu Nina Soliha yang hampir kehilangan bayi yang baru saja dilahirkan sebab kelalaian ataupun sebab ulah dari oknum suster ya, karena ada yang mengatakan demikian, yang diduga sengaja menukarkan bayi dari Bu Nina Soliha tersebut. Ini menurut saya sangat keterlaluan. Sampai-sampai Kang Deddy Mulyadi tidak tunggu lama-lama, langsung turun tangan dan menangani kasus tersebut. Dan juga Kang Deddy Mulyadi bukan saja membantu secara moral, tetapi Kang Deddy Mulyadi juga membantu secara moral dan material. Apa yang bisa Kang Deddy bantu, beliau berikan kepada Bu Nina beserta keluarga untuk membeli popok mungkin, untuk membeli susu mungkin, ataupun untuk membeli yang lainnya. Sangat luar biasa ini kinerja yang ditampilkan atau ditampakkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.